Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Putri Safera dengan NIM 2019 730-124. Saya di sini akan melakukan tugas CSL saya, yaitu CSL tentang terapi oksigen. Pertama, saya akan memperkenalkan beberapa masker. Yang pertama ada Nasal Canumax. Nasal Canumax merupakan salah satu masker yang digunakan pada terapi oksigen, di mana nasal Canumax atau kanula hidung ini merupakan suatu pipa plastik yang ujungnya buntu. Ini adalah ujung dari nasal kanul yang akan dikaitkan ke telinga dan bawah leher. Nasal kanul ini dapat digunakan oleh bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Kecepatan dari aliran nasal kanul ini sekitar 2-4 liter per menit dengan FiO2 0,28 sampai dengan 0,3. Nasal kanul dapat mengakibatkan komplikasi diantaranya kerusakan kulit dan kekeringan dan serta ketidaknyamanan. Lalu masker terdiri dari masker simple atau simple max, lalu masker reservoir atau penampung udara, di antara ada masker rebreathing dan masker non-rebreathing. Ini merupakan salah satu dari masker yang saya sebutkan tadi. Ini adalah masker simple atau simple max. Saya akan menjelaskannya, yaitu masker simple max ini atau simple max digunakan pada wajah dengan mengikat pita ke kepala pasien, yaitu ini yang hijau ini yang saya tunjuk dengan kursor, ini akan dikaitkan ke belakang kepala dan dikaitkan ke telinga pasien. Simple max ini merupakan masker yang dapat menekan tulang pipi pada pasien. Masker ini memang harus dipasang kuat, tetapi tidak menekan. Nah, karena sakit pada wajah akan mengakibatkan sakit pada wajah, terutama bila menekan tulang pipi. Sebab tepi-tepi yang saya tunjukkan pada kursor ini akan bersentuhan dengan tulang pipi pasien, sehingga pasien atau pengguna Simple Max ini akan merasakan sakit jika terlalu menekannya. Dan kecepatan aliran oksigen pada Simple Max ini bervariasi antara 5-7 liter per menit dengan FiO2 0,3 sampai 0,6 dengan konsentrasi oksigen mencapai 60%. Sistem aliran pada Simple Max ini rendah dengan hidung, nasofaring dan orofaring sebagai penyimpan anatomik. Lalu selanjutnya ada masker non-rebreathing mask atau rebreathing mask. Sebelumnya saya akan jelaskan masker ini menggunakan penampung udara atau biasa disebut reservoir. Yang saya tunjukkan ini merupakan reservoir, di mana reservoir atau masker reservoir penampung udara ini merupakan rebreathing atau non-rebreathing dengan plastik transparan dengan reservoir di bawah dagu. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan reservoir yang merupakan terbuat dari plastik transparan yang akan berada di bawah dagu pasien. Lalu perbedaan pada pemakaian katup. Masker non-rebreathing dihubungkan dengan katup atau klep di antara reservoir dan masker. Reservoir umumnya dapat menampung sampai 600 ml. Katup atau klep dengan ekspirasi udara keluar melalui lubang samping kanan katup dan reservoir dengan inspirasi hanya oksigen yang dihisap dari reservoir. Lalu masker rebreathing ini alirannya 6-10 liter per menit dengan konsentrasi O2 mencapai 80%. Udara inspirasi sebagian bercampur dengan udara ekspirasi 1/3 bagian volume ekshalasi masuk ke kantong dan 2/3 bagian volume ekshalasi melewati lubang-lubang pada bagian samping. Ya, yang saya tunjukkan ini, di sini pada samping masker ini akan ada lubang-lubang yang dimana 2/3 dari bagian volume ekshalasi ini akan melewati lubang-lubang ini. Lubang-lubang yang saya tunjukkan ini yang berada di samping ini. Lalu selanjutnya saya sudah
mengerjakan tugas yang diberikan oleh Dr. Adib. Beliau memberikan satu soal dengan yang sudah diketahui pada gambar ini dengan PaCO2 38 mmHg dengan saturasi 98% dan PaO2-nya 80 mmHg. Dan kita beliau meminta kita untuk mencari FiO2-nya. Lalu saya sudah menemukan jawabannya, yaitu dengan rumus PaO2 dalam kurung 713 dikali FiO2 tutup kurung dikurang buka kurung PaCO2 dikali 1,25 tutup kurung. Di bawahnya 713 buka kurung 713 dikali 0,21 tutup kurung dikurang buka kurung 38 dikali 1,25 tutup kurung. Dari 713 dikali 0,21 dihasilkan 149,73. Lalu dari 38 dikali 100 dikali 1,25 dihasilkan 47,5. Lalu setelah itu, hasil yang pertama dikurangkan hasil yang kedua, yaitu 149 dikurang 73, 149,73 dikurang 47,5 dan menghasilkan 102,23. Lalu kita mencari PaO2 new atau PaO2 yang terbarunya, yaitu dengan rumus PaO2 didapat dikali PaO2 target dibagi PaO2. Sebelumnya saya akan menjelaskan PaO2 target ini pada video yang sudah saya lihat. Ia menetapkan bahwa PaO2 target ini tetap 90. Selanjutnya kita memasukkan rumus di mana PaO2 didapat. Yang pertama ada 102,23 dikali 90 dari PaO2 target dan dibagi 80. Lalu akan menghasilkan 115,01. Lalu FiO2 kita langsung memasukkan dari jumlah yang tadi dimasukkan ke dalam rumus FiO2 yaitu dengan rumus PaO2 new atau PaO2 baru ditambah buka kurung PaCO2 dikali 1,25 tutup kurung dibagi 713. Maka kita akan mendapatkan hasil 115,01 ditambah buka kurung 38 dikali 1,25 tutup kurung dibagi 713. Lalu ada 115,01 dan 38 dikali 1,25 ini menghasilkan 47,5. Maka kita jumlah 115,01 ditambah 47,5 dibagi 713 menghasilkan 0,22. Di mana 0,22 pada konsentrasi oksigen berdasarkan alat yang digunakan adalah yaitu berada di sekitar kanula hidung. Dapat dilihat pada tabel bahwa konsentrasi oksigen yang berdasarkan alat yang digunakan, maka alat yang digunakan adalah kanula hidung. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan dan ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.